Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, materi selanjutnya setelah desil adalah persentil. Kalau desil sebelumnya itu dibagi menjadi 10 bagian. Kalau persentil di sini dibagi menjadi 100 bagian. Jadi untuk rumus persentil data tunggal adalah PI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 100. Untuk P artinya persentil. Kalau I ini bilangan bulat kurang dari 100. Jadi dimulai dari angka 1 sampai 99. Kemudian N adalah banyak data. Contoh, tentukan persentil ke-75 atau P75 dari data nilai berikut. Jadi sudah disiapkan datanya. Untuk langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Jadi hampir sama caranya dengan desil, dengan materi sebelumnya. Mengurutkan data dari yang terkecil. Kemudian langkah kedua, memasukkan data ke rumus utama. Karena rumus persentil tadi adalah PI sama dengan I kali N plus 1 dibagi 100. Karena yang kita tanya adalah persentil ke-75, maka I-nya adalah 75. Jadi 75 dikali 10 tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 75 dikali 11 dibagi 100. 75 dikali 11 sama dengan 825 dibagi 100 sama dengan 8. 25 per 100. Kalau didesimalkan dia menjadi 8,25. Nah, kalau hasilnya desimal, maka ada langkah ketiga. Caranya P75 sama dengan data ke-8 karena bilangan bulatnya tadi hasilnya itu bilangan bulatnya ada 8, maka data ke-8 ditambah 25 per 100 dikali data ke-9 dikurangi data ke-8. Hasilnya P75 sama dengan 9 ditambah 0,25. Karena 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Jadi 25 dibagi 100 adalah 0,25. Maka persentil ke-75 adalah 9,25. Jika hasil dari langkah kedua tadi adalah bilangan bulat, maka persentilnya adalah data pada urutan bilangan tersebut. Jadi kalau misalkan P75 itu hasilnya bulat, misalkan hasilnya 8, nah maka persentilnya itu adalah data ke-8 dari data yang sudah diurutkan. Persentil data kelompok. Nah, kalau persentil data kelompok rumusnya hampir sama dengan desil, hanya saja bedanya itu dibagi dengan 100, kalau desil dibagi dengan 10. Contoh, tentukan persentil ke-25 dari data di bawah ini. Sudah disiapkan datanya, bisa dilihat. Ini, kemudian kita kerjakan penyelesaiannya. Langkah yang pertama, menghitung frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif, kita lihat di sini. Jadi kita tambah tabel ke kanan. Tambah satu tabel. Di sini 3, kemudian 3, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 16, 25, 25 ditambah 8, 33, 33 ditambah 7 adalah 40. Maka N adalah 40. Kalau sudah frekuensi kumulatif sudah dipenuhi, langkah yang kedua adalah mencari letak kelas persentil ke-25. Jadi cara mencari letak kelasnya adalah PI sama dengan I per 100 dikali N. N-nya adalah banyak data. Tadi ada 40. Jadi P25 sama dengan 25 per 100 kali 40. Hasilnya adalah 10. P25 terletak di datum ke-10. Itu datum ke-10 itu ada di kelas ketiga. Di 1, 2, 3. Ada di kelas ketiga. Kalau sudah tahu, sudah kita ketahui kelasnya, maka
kita dapat mengetahui TB-nya, P-nya, kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya, dan frekuensi persentilnya. Kalau sudah satu persatu, di frekuensi TB-nya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 50,5 untuk TB-nya. Untuk P-nya adalah 5. Kita hitung 51 sampai 55. Jadi 51, 52, 53, 54, dan 55. Jadi ada 5. Itu untuk intervalnya, panjang intervalnya. Kemudian FPI, jadi frekuensi persentil ke-25 itu adalah 16. Kemudian FKP, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya, sebelumnya ya. Kalau di sini 25 di persentilnya, yang dicari FKPI-nya ini adalah sebelumnya, jadi 9. Kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam rumus. TB-nya adalah 50,5 ditambah 10, tadi sudah kita hitung ini di sini, 10 dikurangi 9 dibagi 16 dikali 5. 10 dikurangi 9 adalah 1. Jadi 50,5 ditambah 1 kali 5 dibagi 16. 1 kali 5 yaitu 5 dibagi 16. Hasilnya 0,31. Jadi persentil ke-25 adalah 50,5 ditambah 0,31 sama dengan 50,81. Tetap kita ambil 2 angka di belakang koma. Demikian penjelasan materi tentang kuartil, desil, dan persentil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran untuk materi ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.